Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dimansyah dengan NIM 19043009 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah Ibu berikan kepada saya mengenai uji asumsi klasik. Langsung saja kita ke topiknya. Cek it out. Baik, sebelum kita melakukan tutorialnya, kita harus tahu dulu apa uji asumsi klasik ini. Uji asumsi klasik ini merupakan sebuah analisis yang dilakukan untuk menilai apabila di dalam sebuah model sampel regresi OLS atau ordinary least square ini terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Nah, kita akan melakukan tutorial bagian pertama, yaitu normality test. Tambahan sedikit, dari 4 bagian tutorial ini termasuk juga regresi linear berganda. Nah, baik, kita akan melakukan tutorial pertama, normality test. Normality test ini merupakan juga sebuah ujian dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data atau variabel, di mana sebaran data dan variabel ini akan didiskusikan normal atau tidaknya. Pertama, kita akan melakukan sebelum itu ada data-data yang telah disediakan oleh Ibu atau dosen saya. Nah, di sini juga sama saja. Langsung saja kita tekan analyze, terus yang statistik. Setelah ekspor, tampilan ekspor muncul. Sebelum itu kita masukkan data Y sebelumnya ke dalam dependent list. Setelah itu tekan plots, kita tekan atau centang histogram dan normality plots with test. Continue. Setelah itu di display board, dan setelah itu oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini telah muncul outputnya dari data-data normalitas yang kita lakukan. Inilah data-datanya. Tutorial kedua yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini juga digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi terjadi di antara suatu pengamatan atau satu pengamatan dengan pengamatan lain yang akan atau pada model regresi. Nah, langsung saja kita lakukan tutorialnya. Di sini juga telah disediakan data-data atau bahan-bahan yang disediakan oleh Ibu atau dosen saya. Langsung saja. Pertama kita tekan analyze, yang kedua tekan regression, setelah itu linear. Nah, di sini ada data yang di dalamnya. Pertama kita masukkan dependen atau keuntungan ini kita masukkan dalam dependen. Yang kedua yaitu penjualan biaya promosi masuk ke dalam independen. Setelah itu kita tekan statistik, kita centang dari bagian kolom-kolom ini sampai part and partial correlation. Setelah itu di residual kita centang Durbit Watson. Setelah itu tekan continue. Setelah itu tekan OK. Nah, inilah data-datanya atau outputnya hasil dari keuntungan, biaya promosi dan penjualannya. Tutorial yang ketiga yaitu uji multikolinaritas. Multikolinaritas atau disebut juga kolinaritas ganda adalah atau merupakan adanya hubungan linear antara variabel bebas atau independen dalam model regresi berganda. Baik, kita langsung saja melakukan tutorialnya. Yang pertama itu analyze, selanjutnya regression, setelah itu linear. Nah, sebelumnya kita telah melakukan tes sebelumnya, sudah masuk juga data-datanya sama seperti tadi. Setelah itu tekan statistik dan ditambahkan dengan colinarity diagnosis. Setelah itu kita hilangkan dan centang bagian bawahnya case-wise diagnostic. Setelah itu tekan continue.
Setelah itu kita tekan oke. Nah, inilah output dari tutorial ketiga kita atau multikolinialitas, atau disebut juga dengan kolinialitas ganda. Tutorial yang terakhir atau tutorial yang keempat yaitu heteroskedastisitas test. Nah, heteroskedastisitas ini merupakan adanya ketidaksamaan di dalam varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dan baiklah, kita langsung saja melakukan tutorial yang keempat ini. Yang pertama kita tekan analyze, sama seperti tadi regression, setelah itu linear. Nah, sebelumnya kita masukkan data-data yang telah kita lakukan tadi. Tekan save. Pada kolom residual kita tekan on standard design. Setelah itu continue, tekan oke. Nah, ini outputnya, tapi kita abaikan karena kita akan mengambil outputnya dari res_1 ini. Langsung saja. Pertama tekan transform, setelah itu komputer variable. Nah, di sini muncul tampilan komputer variable. Kita isi di target variable ini dengan res2, dan di sebelahnya atau numeric expression kita tekan dengan abs underscore res dalam kurung res_1. Setelah itu tekan oke. Muncul lagi outputnya, tapi kita abaikan. Setelah itu muncullah output res2 yang berasal dari res_1 ini. Kita langsung saja lakukan analyze, regression, setelah itu linear. Nah, di sini telah muncul dua data yang baru, tapi kita akan memasukkan data res2. Kita keluarkan aja data sebelumnya, dan res2 kita masukkan dalam dependent. Setelah itu kita tekan save, dan pada kolom residual kita hilangkan tentang on standard design. Setelah itu tekan continue dan oke. Nah, inilah outputnya dari res2. Ada di sebelumnya, dan inilah data-data yang kita hasilkan. Oke, itu aja tutorial dari kita. Sebelumnya mohon maaf karena pembuatan videonya ada kelihatan berbeda, tetapi semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang menontonnya juga, dan juga ikuti saran dari pemerintah, bekerja dari rumah, berolahraga dari rumah, beribadah dari rumah, dan Anda pun aman di rumah. Stay at home atau work from home. Sekian dari saya. Itulah tutorial kita lakukan pada kali ini, dan terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Mari kita sama-sama mohon ampun kepada Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.